Antartika, benua putih di ujung selatan dunia, terhampar dalam pelukan dingin abadi. Lapisan esnya tebal dan megah membungkus benua ini seperti jubah salju yang tak pernah lepas. Namun di bawah tirai es yang membeku, sebuah keajaiban tersembunyi Gunung Erebus. Di tengah kebekuan yang mencekam, Erebus menyimpan panas yang mengejutkan bagaikan hati api yang membakar di dunia es. Asap hitamnya mengepul dan lava panasnya menyala, menciptakan kontras yang menakjubkan dengan lanskap putih di sekelilingnya. Meskipun Erebus masih muda jika dibandingkan dengan gunung-gunung berapi lainnya, ia terus memancarkan daya tariknya sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di benua es ini. Berikut keajaiban yang mencengangkan dunia dan penemuan langka yang terukir di bawah selimut putih Antartika yang penuh misteri. Partikel emas. Gunung Erebus di Antartika memiliki ketinggian 3.794 meter. Secara unik memuntahkan partikel emas kecil dari magma yang mengandung emas. Partikel emas ini tetap solid karena kondisi dingin ekstrem di Antartika dan tersebar hingga 1.000 km dari posisi gunung. Setiap hari, Erebus mengeluarkan sekitar 80 gram emas bernilai sekitar 6.000 US dollar, yang jika dihitung mencapai nilai sekitar 2,1 juta US dollar per tahun. Erebus juga memancarkan kristal kecil logam lainnya seperti tembaga. Gunung berapi ini memiliki kaldera aktif dengan danau lava yang terus-menerus meletus sejak tahun 1972. Selain itu, Erebus juga dikenal dengan menara es yang terbentuk dari emisi uap dan gua-gua es yang mencolok. Meskipun kandungan emasnya sulit diekstraksi, gas yang dikeluarkan dari Erebus dapat membantu penelitian tentang kehidupan di planet lain. Lokasi kecelakaan pesawat. Air New Zealand dengan nomor penerbangan TE901 adalah penerbangan wisata dari Bandara Auckland di Selandia Baru menuju Antartika dengan pemberhentian di Bandara Christchurch untuk pengisian bahan bakar sebelum kembali ke Auckland. Penerbangan ini menggunakan pesawat McDonnell Douglas DC-1030 dan dimulai pada Februari tahun 1977. Pada tanggal 28 November tahun 1979, penerbangan ini mengalami kecelakaan dan menabrak Gunung Erebus, menewaskan 237 penumpang dan 20 orang awak pesawat. Foto penumpang yang diambil sesaat sebelum kecelakaan menunjukkan visibilitas yang sangat jelas, membantah teori terbang dalam awan karena gunung tidak terlihat akibat fenomena white out yang mengakibatkan kurangnya bayangan. Investigasi menunjukkan adanya kesalahan navigasi dalam dokumen penerbangan oleh Air New Zealand.
Komisi investigasi yang dipimpin oleh Hakim Peter Mahon menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut terutama disebabkan oleh koreksi yang dilakukan terhadap koordinat jalur penerbangan pada malam sebelum bencana, ditambah dengan kegagalan untuk memberitahu awak penerbangan tentang perubahan tersebut, yang mengakibatkan pesawat tersebut bukannya diarahkan oleh komputer ke McMurdo Sound seperti yang diyakini oleh para kru, melainkan dialihkan ke jalur menuju Gunung Erebus. Sir Edmund Hillary, seorang penjelajah terkenal, seharusnya ikut naik pesawat tersebut tetapi membatalkan perjalanannya di saat-saat terakhir. Puing-puing kecelakaan masih terlihat walau telah dilakukan pembersihan dan dikatakan ada 44 jasad yang tidak teridentifikasi selama masa pencarian. Sisa-sisa korban kecelakaan yang tidak diklaim dimakamkan di sebuah monumen peringatan di pemakaman Waikomete di West Auckland, Selandia Baru. Furamol es. Pernahkah Anda melihat Furamol di Alaska atau Furamol di Iceland yang menjadi tempat para wisatawan mengabadikan momen indah? Gunung Erebus terkenal dengan Furamol esnya, yaitu menara es yang terbentuk di sekitar ventilasi gas. Menara-menara ini terbentuk ketika uap air dari Furamol membeku di udara dingin Antartika, menciptakan struktur es yang tinggi dan mencolok yang membentuk menara es. Furamol di Erebus mengeluarkan uap air dan gas vulkanik termasuk karbon dioksida dan sulfur dioksida. Gua-gua es yang terbentuk di sekitar Furamol ini berada di lingkungan polar yang kekurangan organik dan memiliki sirkulasi hidrotermal biroksigen. Kehidupan di gua-gua ini terbatas pada bakteri dan jamur yang membuatnya ideal untuk mempelajari oligotrof, sejenis organisme yang dapat bertahan dengan sumber daya minimal. Bom lava dan kristal. Selama musim 2005 sampai 2006, Gunung Erebus kembali melemparkan bom vulkanik setelah letusan besar terakhir pada tahun 1984. Letusan terjadi sekitar 1 atau 2 kali sehari. Para ahli vulkanologi telah memasang kamera di tepi kawah untuk memantau aktivitas di dalamnya, sehingga mereka bisa melihat kapan letusan terjadi. Peneliti berhati-hati saat mengunjungi setelah letusan karena bom vulkanik bisa mencapai ukuran 3 meter. Dr. Philip Kyle dari New Mexico Institute of Mining and Technology telah melakukan lebih dari 50 ekspedisi ke Gunung Erebus meski pernah mengalami cedera akibat ledakan bom lava. Terus meneliti Erebus menggambarkan danau lava sebagai jendela ke dalam vulkanisme. Kristal Erebus adalah kristal anotokles, sejenis feldspar yang ditemukan di daerah sekitar Gunung Erebus dekat stasiun McMurdo, Antartika. Feldspar jenis ini kaya akan natrium, kalium, dan aluminium silikat. Kristal serupa juga telah dilaporkan di Gunung Kenya dan Gunung Kilimanjaro. Meskipun pembentukan dan pertumbuhan kristal-kristal ini tidak dipahami dengan baik, terbukti bahwa kristal-kristal tersebut tumbuh di magma di bawah Gunung Erebus dan dikeluarkan dari gunung yang terbungkus dalam bom vulkanik seperti kaca. Struktur kaca ini dengan cepat terkikis sehingga menimbulkan lereng gunung yang tertutup kristal.
Lidah Glacier. Lidah Glacier Erebus di Antartika adalah lapisan es panjang dan sempit yang terbentuk dari glacier yang turun dari Gunung Erebus di Pulau Ross. Lidah es ini menjorok sejauh 11 hingga 12 km ke McMurdo Sound, membentuk struktur berbingkai biru yang menyerupai pisau bergerigi. Dengan ketebalan sekitar 10 meter di ujungnya, lidah es ini mengapung di atas air laut tanpa mencair meskipun es laut di sekitarnya mencair pada musim panas. Lidah es terbentuk karena glacier yang mengalir cepat ke laut atau danau. Lidah Glacier Erebus dilindungi dari perairan terbuka dan gunung es oleh tanjung di dekatnya, serta semenanjung Hut Point. Lidah ini mendapatkan pasokan es baru dari salju yang turun di Gunung Erebus sehingga terus bertahan dan memperpanjang diri ke laut. Meskipun terus dipengaruhi oleh berbagai tekanan, lidah es ini tetap kokoh dan membentuk gua-gua es yang dalam karena erosi yang disebabkan oleh gelombang laut. Lidah Glacier Erebus ini dinamakan dan dipetakan oleh ekspedisi penemuan Robert Ford Scott pada tahun 1901 hingga tahun 1904. Kolam lava. Gunung Erebus di Antartika memiliki kolam lava yang langka, yang terbentuk karena gunung ini terus-menerus menyuplai lava panas ke permukaan. Selain memuntahkan lava, gunung ini juga mengumpulkan lava tersebut dalam cekungan yang membentuk kolam lava. Kolam lava seperti ini sangat jarang dan hanya terdapat di beberapa tempat di dunia, termasuk di Gunung Erebus, Kilauea Hawaii, Erta Ale Ethiopia, dan Nyiragongo Republik Demokratik Kongo. Danau lava Erebus yang telah ada sejak tahun 1972 memiliki diameter 160 meter dan kedalaman 100 meter dengan gelembung lava berdiameter 30 hingga 200 cm yang muncul di permukaannya. Penelitian terbaru mengungkap sistem pipa ledeng di bawah Gunung Erebus yang menjaga danau lava tetap penuh. Data elektromagnetik menunjukkan bahwa sistem magmatik Erebus membawa lava lebih dekat ke permukaan dibandingkan dengan gunung berapi busur subduksi. Magma Erebus mengandung sedikit air dan kaya akan karbon dioksida, memungkinkan magma bergerak lebih dekat ke permukaan dibandingkan dengan gunung berapi yang kaya air. Sistem vulkanik yang kaya CO2 ini masih kurang dipahami dibandingkan dengan sistem vulkanik yang kaya dengan air. Gua es dan kristal es. Gunung Erebus ditemukan pada tahun 1841 dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Sir James Clark Ross dan menamainya berdasarkan salah satu kapalnya, HMS Erebus. Erebus di Pulau Ross, Antartika merupakan gunung berapi aktif yang mulai terbentuk sekitar 1,3 juta tahun yang lalu. Gas dari gunung berapi Erebus tidak selalu berasal dari danau lava. Dapur magma gunung juga mengeluarkan aliran magma panas ke berbagai tempat di sekitar puncak gunung. Karena dikelilingi oleh es dan cuaca beku, gas panas dari magma gunung Erebus yang berusaha keluar dari es mengeras sebelum menguap, membentuk terowongan mirip ruangan di bawah lapisan es. Di dalam gua-gua ini, suhu bisa mencapai 25 derajat Celcius.
Gua-gua di gunung es Erebus lembab dan relatif hangat dengan struktur yang rumit. Atapnya yang tipis dapat berbahaya bagi yang berjalan di atasnya. Di dalam gua-gua ini terdapat kristal es yang menakjubkan dan kemungkinan mikroba yang hidup tanpa sinar matahari. Peneliti dari Universitas Nasional Australia menemukan mikroba tak dikenal dari sampel yang mereka ambil. Mikroba tersebut diduga bertahan hidup dengan memanfaatkan elemen lain seperti besi dan hidrogen. Polutan alami. Gunung Erebus selalu aktif, sering mengalami erupsi dan mengeluarkan gas yang mengandung unsur logam berbahaya seperti timbal, arsenik, dan merkuri. Gas-gas ini dapat terbang terbawa angin sampai ke kutub selatan yang berada di ketinggian yang cukup tinggi. Pencemaran alami yang disebabkan oleh Gunung Erebus sulit diukur, namun gas seperti bromin yang dilepaskan dapat mempengaruhi ozon di atmosfer. Mengutip jurnal dari Science Direct, reaksi kimia heterogen yang melepaskan klorin molekular yang aktif secara fotokimia merupakan salah satu penyebab utama hancurnya ozon stratosfer Antartika dan menyebabkan lubang. Reaksi kimia yang melibatkan hidrogen klorida dan sulfur dioksida dari erupsi gunung dapat membentuk aerosol yang merusak ozon stratosfer, memperparah penipisan ozon di Antartika.